Isu kesehatan jiwa masih kurang diperhatikan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota kabupaten, hingga pemerintahan desa. Tren mengenai pelayanan kesehatan jiwa mengalami perubahan dari masa ke masa. Oleh karena itu, di episode kali ini kita akan membahas mengenai tren dan isu pelayanan kesehatan jiwa. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Iyep Yudiono SKM MKM yang menjabat sebagai promotor kesehatan jiwa Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Kota Bogor. Selamat datang Bapak, Ya, atas Bapak Iyep Yudiana selaku promotor dari Rumah Sakit Kesehatan Jiwa Masyarakat. Ya, promotor Rumah Sakit Jiwa Dr. Marzuki Mahdi Bogor. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Bapak, sebelumnya saya izin buka masker ya Pak, karena kita sudah mematuhi protokol. Oke, siap. Dan kita sudah menjaga jarak. Ya. Oke. Permisi ya Pak. Oke, saya buka ya. Jadi seperti yang kita ketahui Pak, segala sesuatu pasti ada sejarahnya ya Pak. Mengenai penanganan pelayanan kesehatan jiwa pasti ada sejarahnya juga ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari pelayanan kesehatan jiwa. Oke, baik. Sebetulnya kalau dari bidang itu saya memang bukan ahli sejarah ya. Namun dari berbagai pengalaman, kemudian literatur, kemudian informasi sebagai saya bertindak sebagai promotor kesehatan, mengetahui sedikitnya seluk-beluk tentang sejarah kesehatan jiwa khususnya di Indonesia gitu ya. Memang bisa saya kategorikan perkembangan sejarah kesehatan jiwa itu dimulai pada masa prakolonial, masa penjajahan Belanda. Itu sangat erat kaitannya dengan penanganan jiwa secara magis, secara klinik, secara apa ya istilahnya tahayul ya kalau dibilang sekarang ya. Oke, kemudian pada zaman kolonial nih mulai karena mungkin zaman penjajahan Belanda mengadopsi kesehatan jiwa dari negaranya sendiri gitu ya. Maka mulai dibangun rumah sakit jiwa gitu ya. Namun itu pun pada awalnya masih sebatas penampungan. Kasus jiwa banyak kemudian ditampung di suatu tempat yang namanya rumah sakit jiwa gitu ya. Ada beberapa rumah sakit jiwa dulu yang pernah dibangun pada zaman penjajahan, yaitu rumah sakit Cilendek Bogor. Nah, sekarang umurnya tidak banyak yang tahu, umurnya udah 138 tahun. Berarti sudah zaman penjajahan Belanda iya. gitu ya. Yang saya tahu juga ada rumah sakit jiwa Lawang. Kemudian ada rumah sakit jiwa Magelang, ada rumah sakit jiwa Grogol kalau nggak salah ya. Itu juga termasuk rumah sakit yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Nah, makin ke sini pada era kemerdekaan mulai bergeser penanganan jiwa itu yang dulu masih santer klinik gitu ya, spiritual dan lain-lain. Kemudian pada zaman pembangunan, zaman kemerdekaan, mulai mengarah pada bermunculannya rumah sakit, klinik-klinik yang sifatnya khusus untuk penanganan jiwa, gitu ya. Bahkan pada zaman modern sekarang mulai bermunculan juga panti-panti sosial, rehabilitasi mental yang merupakan swadaya masyarakat, gitu ya. Kemudian di lain pihak juga rumah sakit juga gencar untuk memberikan pelayanan yang sifatnya sekarang lebih ke arah penanganan medis dan rehabilitasi psikososial gitu ya. Nah, zaman digital sekarang zaman sosmed nih, isu-isu kesehatan jiwa trennya bergeser dari dulu yang komoditinya memang syarat akan suasana sosial gitu ya.
kemanusiaan gitu ya. Sekarang juga ditampilkan sebagai tayangan-tayangan yang sifatnya mungkin informatif, kemudian edukatif, kemudian mengandung syarat juga sebagai mungkin sebagai komersial ya. Tentunya mungkin dari perkembangan pelayanan kesehatan jiwa ada plus minusnya. Kalau dulu mungkin secara medis belum begitu belum begitu menjadi yang utama untuk pelayanannya. Nah, sekarang antara medis sama promosi ini seimbang. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan gaya-gaya penanganan zaman dahulu, model pemasungan gitu ya. Kemudian model penanganan secara spiritual, misalnya direndam di air, itu masih ada. Sampai sekarang masih ada, Pak? Masih ada. Cuma proporsinya makin lama makin berkurang. Gitu digeser sama penanganan medis dan penanganan di masyarakat. Gitu, mungkin bisa dijelaskan lebih detail untuk zaman penjajahan Belanda itu seperti apa, Pak, penanganannya? Perbedaannya dengan sekarang gitu. Ya. Pada zaman penjajahan tadi ada beberapa poin. Yang pertama, penanganan secara magis itu masih ada. Kemudian penanganan spiritual memang sudah ada, tapi porsinya masih kecil. Nah, yang lebih menonjol sebetulnya pembangunan rumah sakit jiwa oleh penjajahan yang sifatnya untuk penampungan pasien-pasien gangguan jiwa. Secara medisnya itu belum berkembang gitu ya, berkembang sekarang pada zaman kemerdekaan sama pembangunan gitu, seperti itu kira-kira. Kalau penanganan secara magis itu seperti apa ya, Pak? Bagaimana? Kalau bisa direalkan secara nyata, orang dibawa ke misalnya dukun gitu ya. Masih berbau spiritual gitu. Kemudian dijampi-jampi gitu ya, dikasih menyan gitu ya, makan memanggil roh-roh gitu ya. Roh-roh halus. Ya kalau dilihat mungkin secara kasat mata sekarang tidak masuk akal, tapi itulah gitu pengobatan zaman dulu gitu ya. Karena santer dulu stigma penanganan jiwa itu bahwa penyakit jiwa itu akibat dari roh halus, akibat dari kesurupan, akibat dari zaman dulu. Seperti itu. Sekarang bergeser bahwa kesehatan jiwa itu adalah dampak dari berbagai multifaktor yang mengganggu saraf otak sama cairan kimia otak, sehingga sekarang diasumsikan bahwa gangguan jiwa sama dengan penyakit yang lain. Ada bagian tubuh yang terkena gitu ya. Contoh seperti kasus kalau sakit jantung itu yang terkena organnya jantung. Kalau misalnya penyakit diabetes yang terkena itu adalah pankreas gitu ya. Maka gangguan jiwa yang terkena itu saraf otak sama cairan kimia otak. Kalau dulu dianggapnya magis, kesurupan lah, ada jin lah, ada roh halus segala macam. Sekarang bergeser. Nah, di promosi kesehatan kami, kita lagi gencar-gencarnya merubah stigma itu ke masyarakat. Mungkin dulu belum ada edukasi mengenai hal tersebut ya, Pak. Jadi belum banyak yang tahu gitu. Yang pertama, rendahnya pendidikan. Yang kedua, akses kesehatannya juga kurang. Yang ketiga, promosi kesehatannya juga kurang gencar. Yang keempat, undang-undang yang melindungi tentang pelayanan kesehatan jiwa juga belum ada zaman dahulu. Seperti itu. Kemudian bergeser ke era modern, mungkin penanganannya itu pasti berubah ya, Pak? Iya, betul. Seperti apa ya, Pak? Gambaran penanganan secara modern gitu. Ya, kalau menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 itu udah jelas diterangkan bahwa gangguan jiwa itu adalah suatu penyakit gitu ya, yang perlu penanganan secara medis. Kemudian melalui SKB Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, mulai digencarkan kalau nggak salah mulai tahun 2014 bahwa tidak boleh lagi ada pemasungan gangguan jiwa. Tapi saat ini masih ada atau tidak, Pak? Masih ada. Tapi proporsinya memang makin menurun seiring dengan gencarnya penanganan kesehatan jiwa yang kami lakukan, gitu seperti itu. Nah, realnya penanganan pada saat modern sekarang adalah penanganan berbasis hospital, gitu ya, berbasis rumah sakit. Dengan cara penanganan
medis, penanganan keperawatan, penanganan sosial, terapi aktivitas kelompok, penanganan rehabilitasi berbasis masyarakat, dan lain-lain. Sehingga sekarang pasien itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum pengobatannya. Kemudian yang kedua bisa diukur tingkat pemulihan gitu ya terhadap pasien tersebut. Kalau zaman dulu kan misalnya pakai dukun gitu ya, kemudian disembur dan lain-lain, kita nggak tahu apakah itu udah sembuh apa enggak gitu. Mungkin aja dia disirap lah atau bagaimana ya. Nah zaman sekarang kan bisa diukur tingkat penyembuhannya dari mulai dia sakit, kemudian didiagnosa, diperiksa, diobatin, dalam jangka waktu tertentu dievaluasi, muncullah status kesehatan dia. Oh ternyata sudah pulih, gitu, seperti itu. Karena tiap orang pasti berbeda ya Pak, diagnosa penyakit gangguan jiwanya ya Pak? Betul, betul. Memang pada intinya nih penanganan jiwa itu memang tergantung dari berbagai faktor. Yang pertama itu dari berat ringannya penyakit, gitu ya. Coba bayangkan, beda sekali kalau misalnya pasien datang ke rumah sakit dengan kondisi sudah akut, sudah gelisah, dengan yang pasien yang memang secara kedaruratan dia tidak begitu masih awal-awal ya Pak? Masih awal-awal. Otomatis penyembuhannya juga akan lebih gampang atau lebih cepat dari yang kondisinya belum berat, gitu ya. Yang pertama tingkat beratnya penyakit. Yang kedua tergantung juga dengan lamanya sakit. Ya, yang udah bertahun-tahun dia ditelantarkan atau dipasung, tidak diobati, tidak dibawa ke puskesmas, tidak dibawa ke rumah sakit, itu akan jauh lebih susah kalau dibandingkan dengan pasien gangguan jiwa yang baru mengidap gangguan mungkin dalam beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan, gitu ya. Itu dari lamanya sakit. Juga dilihat dari penanganan, gitu ya. Apakah ini pasien udah pernah ditangani apa belum, gitu ya. Kalau sudah pernah ditangani, otomatis sudah ada catatan medisnya, sudah ada diagnosanya, sudah ada terapinya, dibanding dengan pasien yang sama sekali belum ada penanganan. Nah, maka yang sudah ada penanganan itu jauh lebih cepat pemulihannya, gitu, seperti itu. Maka ini di persepsi masyarakat agak-agak sedikit ini nih, ada sedikit kesalahpahaman. Kadang-kadang kalau saya nih lagi memeriksa pasien di Pangandaran misalnya, atau di Majalengka, di Garut, di Purwakarta, di Tasik dan lain-lain, pasien dibawa nih dalam kegiatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan evakuasi massal ODGJ berat seluruh kota atau kabupaten tersebut. Biasanya rata-rata 30 yang kami angkut nih dari daerah tersebut lumayan ke rumah sakit. Ya, lumayan banyak tuh. Nah, itu kadang-kadang masyarakat persepsinya kalau masuk ke situ maka penyembuhannya itu total gitu. Gitu. Padahal masing-masing pasien itu berbeda. Penyakitnya berbeda, lama sakitnya ada yang sudah 5 tahun, ada yang baru 5 bulan. Gitu ya. Berat ringannya berbeda, ada yang baru ngurung diri di kamar, ada yang sampai sudah membunuh orang. Gitu ya. Ada yang sudah penanganan ke rumah sakit, ada yang belum sama sekali diobatin. Nah, sementara persepsi masyarakat menganggap pulang dari rumah sakit semuanya total sudah normal gitu ya. Pak. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus dirubah persepsinya ke masyarakat, karena penyakit fisik pun misalnya stroke, itu yang datang ke rumah sakit walaupun semuanya bilang stroke, tapi riwayat stroke-nya beda-beda, pulang dari rumah sakit nggak semuanya bisa jalan. Ada yang pakai kursi roda, betul ya? Ada yang pakai kruk, ada yang jalan di papan, ada yang sudah jalan sendiri. Nah, kadang-kadang karena stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa ini yang masih begitu kental gitu ya, mengubah paradigma berpikir masyarakat ini tentang gangguan jiwa memang lambat laun gitu, terus sehingga di kemudian hari yang saya bayangkan nih, gangguan jiwa itu dianggap sama penanganannya, sama haknya, sama aksesnya, sama pelayanan dengan penyakit yang lain. Seperti itu. Kemudian isu yang terkenal nih Pak di kalangan masyarakat saat ini tentang gangguan jiwa apa ya Pak? Nah, sekarang dengan munculnya berbagai promosi kesehatan, munculnya rumah sakit jiwa, munculnya klinik-klinik jiwa, muncul lagi di masyarakat sekarang yang namanya panti rehabilitasi disabilitas mental atau panti gangguan jiwa gitu ya. Sekarang banyak masyarakat berbondong-bondong ingin mengakses layanan yang ada, ke rumah sakit, ke
ke klinik, ke panti gitu ya, untuk mendapatkan layanan biar bisa ditangani. Tapi fenomena sekarang nih zaman ini ya, saya juga mencermati nih zamannya digital, zamannya sosial media, di mana para YouTuber nih mencari konten gitu ya. Mungkin bisa kita lihat banyak tayangan-tayangan yang berbau-bau penanganan ODGJ gitu ya. Contohnya ada YouTuber yang menghampiri ODGJ terlantar di jalan gitu ya. Diajak komunikasi, kemudian dicukur rambutnya, dimandiin gitu ya. Kemudian dikasih makan, dibawa ke panti, dibawa ke rumah sakit. Saya menilai memang untuk promosi kesehatan jiwa ini sangat bagus. Karena bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengguna sosial media. Secara sosial juga diperkenalkan. Masyarakat ini diperkenalkan terhadap, loh di sekitar kita tuh ada loh gangguan jiwa nih banyak gitu yang perlu perhatian gitu ya. Secara kemanusiaan juga tersentuh. Otomatis kan yang membuat konten itu bukan hanya ngasih ngobrol gitu ya, tapi ngasih makan misalnya, kemudian ngasih dimandiin lah, dibawa ke fasilitas layanan gitu ya. Tapi memang ada yang harus diperhatikan ya, karena ini sifatnya tayangan, pasti ada semacam komersial di situ yang didapat gitu ya. Nah, titip saya sebagai promotor kesehatan gitu ya, mudah-mudahan ini sisi komersialnya tidak lebih penting daripada sisi sosial, kemanusiaan gitu ya, sisi kesehatannya. Itu yang memang harus ditonjolkan, itu yang memang harus menjadi tolak ukur utama. Nah, cirinya apa? Cirinya pasien memang benar-benar diambil dari jalanan, diambil dari keluarga, kemudian ditangani, kemudian masuk ke balai pengobatan, ke rumah sakit, itu kalau bisa sih dipantau gitu sampai selesai, kemudian bisa kembali lagi ke masyarakat. Bahkan salah satu indikator keberhasilan pemulihannya adalah pasien itu bisa produktif. Seperti yang sudah kita tahu ya Pak, untuk penanganan ODGJ kan tergantung dengan kondisi pasien tersebut ya Pak. Kemudian untuk biaya penanganannya di Rumah Sakit Marzuki Mahdi itu seperti apa? Dan sekitar berapa yang harus dikeluarkan oleh pasien gitu Pak? Oh iya, sebetulnya ada beberapa skema pembayaran ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Sebetulnya ini bukan pembayaran ya, maksudnya jaminan rawat, gitu, jaminan pengobatan. Yang pertama itu ada pembayaran langsung, tunai atau mandiri, ya, pembayaran umum, di mana pasien datang ke rumah sakit bisa daftar, kemudian bisa bayar, dirawat, kemudian selesai rawat bayar perawatannya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah menggunakan jaminan pelayanan nasional atau BPJS atau JKN ya. Nah itu dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bisa mengakses layanan di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Bahkan pemerintah itu memberikan kemudahan dengan adanya BPJS kelas 3 atau BPJS kelas 3 mandiri, atau dengan BPJS kelas 3 yang PBI atau penerima iur bayar. Dalam artian yang pemegang kartu PBI ini dia tidak dipungut biaya sama sekali gitu ya. Sama sekali ya Pak. Bedanya kan kalau yang mandiri itu BPJS mandiri itu dia iuran tiap bulan ke BPJS. Nah yang PBI ini dia tidak iuran, justru dia sebagai penerima hak terhadap sharing biaya yang dari peserta yang bayar gitu ya. Kemudian yang ketiganya bisa melalui jaminan kesehatan daerah gitu ya, di mana pengelolaan dananya biasanya melalui pemerintahan daerah setempat, kota atau kabupaten, melalui dinas kesehatan, dengan syarat yang pertama dia punya fotokopi KTP gitu, dia punya fotokopi KK, kartu keluarga, kemudian dia punya keterangan keluarga tidak mampu, kemudian ada rujukan puskesmas gitu ya. Dengan syarat itu otomatis nanti pasien dibawa ke rumah sakit, diberikan pelayanan dan diberikan jaminan oleh pemerintahan daerah melalui dinas kesehatan bagian penjaminan gitu ya. Dengan adanya skema alternatif jaminan rawat di rumah sakit ini,
sesungguhnya memudahkan bagi masyarakat untuk memilih akses pembayaran ke rumah sakit. Melalui programnya JKN, BPJS dari pemerintah, justru masyarakat didorong untuk menjadi peserta BPJS. Sehingga kedepannya masyarakat tidak mesti bayar langsung ke rumah sakit, tapi dengan menggunakan kartu BPJS. Dan itu di beberapa kegiatan sosial kami, ini sasaran utama pelayanan kesehatan jiwa ke masyarakat justru salah satunya bagi pemegang BPJS kelas 3 yang mandiri atau yang PBI yang tidak bayar. Nah, sekarang melalui promosi kesehatan jiwa masyarakat gitu ya, melalui kegiatan pelayanan kesehatan jiwa, evakuasi massal, ODGJ berat, sekota kabupaten di Jawa Barat dan Banten, kita lagi mengadakan semacam promosi besar-besaran gitu ya, agar masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mau untuk membawa pasien gangguan jiwa ini menjadi mau. Kenapa? Karena tertarik. Tertariknya karena apa? Karena promosinya, karena banyak pasien yang sembuh, yang pulih gitu ya. Kemudian satu lagi, mengubah masyarakat yang tadinya tidak mampu, menjadi berdaya. Kalau dulu susah banget membawa pasien itu, sekarang jadi mau. Kalau dulu cuma mau doang tapi tidak bergerak, sekarang jadi berdaya dia untuk membawa pasien ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, itu ada sekitar 23 kota kabupaten sudah kita advokasi, pemerintahan daerahnya, dinas kesehatan, dinas sosial, dan lain-lain, untuk sama-sama memperhatikan tentang kesehatan jiwa. Dari 23 ini, 17 kota kabupaten ini sudah mengadakan kegiatan bersama, kegiatan kerjasama untuk memberikan layanan gratis, berupa pemeriksaan gratis, kemudian perawatan gratis, antar jemput bola, gitu ya, dijemput seperti itu. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan untuk masyarakat mengenai pemahaman tentang kesehatan jiwa yang mungkin masyarakat yang belum mengerti gitu, Pak. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah, sebetulnya dengan promosi kesehatan yang gencar, dengan pelayanan kesehatan yang terus-menerus, lambat laun pemahaman masyarakat itu memang jauh lebih baik gitu ya. Jauh lebih responsif, jauh lebih memperhatikan. Cuma memang ada beberapa yang memang menjadi isu yang dari tahun ke tahun, zaman ke zaman ini masih melekat pada ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa ya. Itu nama lain atau nama yang sudah dipatenkan menurut undang-undang gitu ya, bahwa tidak boleh lagi ada panggilan orang gila, orang edan, orang sinting. Jadi, dan lain-lain. ODGJ Pak ya. Jadi panggilannya ODGJ gitu, orang dengan gangguan jiwa. Nah, isu dari tahun ke tahun, zaman ke zaman gitu, walaupun sekarang udah berubah zaman di kita, tapi ini tetap melekat. Yang pertama, stigma negatif terhadap ODGJ masih tetap ada walaupun porsinya lambat laun berkurang. Jadi stigma negatif ini maksudnya masih menganggap ODGJ itu tidak lebih penting dari gangguan fisik, penyakit fisik. Coba bayangin, kalau orang dengan stroke buru-buru dibawa ke rumah sakit, betul nggak? Kalau orang dengan gangguan jantung buru-buru dibawa, walaupun harus jual motor, harus gade apalah gitu ya, untuk biaya ke rumah sakit. Cuma bayangin kalau ada anggota kita, anggota keluarga yang punya gangguan jiwa, tidak langsung dibawa, tidak langsung respon. Itu salah satu bentuk contoh stigma yang masih negatif ada di masyarakat gitu ya. Terus yang kedua, pemahaman masyarakat memang belum menyeluruh tentang penanganan gangguan jiwa gitu. Walaupun di kota kabupaten yang sudah kita kunjungi, responnya makin lama makin bagus gitu. Indikasinya dengan apa? Dengan makin banyaknya pasien tersebut datang ke rumah sakit. Tapi secara keseluruhan, pengetahuan masyarakat ini harus ditingkatkan gitu ya. Kemudian nih, walaupun di beberapa kota kabupaten sudah mengikrarkan diri bahwa kota kabupaten tersebut sudah bebas pasung, nyatanya tetap masih ada 1-2 kasus ODGJ yang masih dipasung. Sebetulnya kalau zaman dulu pemasungan itu dianggap wajar, itu sebagai bentuk pengobatan dulu ya. Tapi sekarang arah pengobatannya bukan seperti itu malah melakukan penyiksaan. Jadi pemasungan ini adalah bentuk pelanggaran HAM.
selain juga untuk penyiksaan. Kenapa? Karena pasien itu dikurung ataupun dibelenggu ataupun dirantai gitu ya, yang seharusnya dibawa ke fasilitas layanan kesehatan gitu ya. Dulu dipasung, sekarang dibawa ke layanan kesehatan gitu, seperti itu. Terus yang terakhir ini himbauan bagi masyarakat untuk menganggap ODGJ itu adalah bagian dari keluarga kita yang mempunyai hak yang sama, baik itu hak pelayanannya, baik itu hak pengobatannya, baik itu hak perlakuannya, termasuk hak untuk kembali ke masyarakat, seperti itu. Semoga masyarakat lebih aware ya Pak terhadap kesehatan jiwa ya. Betul. Mungkin sekian Pak, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu datang dan sharing, kita saling ngobrol mengenai kesehatan jiwa. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi promosi ke masyarakat agar pasien-pasien gangguan jiwa, keluarga, masyarakat ini lebih peduli terhadap kesehatan jiwa. Ya gitu. Jargon kita adalah stop pemasungan ODGJ, kemudian sehat jiwa, pulih, mandiri dan produktif. Untuk Bogorian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu tonton video kita di SPTV 1.0. Dan terima kasih. Terima Sampurasun kasih. Pak. Sama-sama.